sebagai paguyuban, ke depan ini jangan lagi menjadi paguyuban, tapi menjadi perkumpulan. Paguyuban itu ya paguyuban ngumpul orang mangan ngumpul gitu ya. Tapi kalau persatuan, perkumpulan, kita bisa membangun apapun, bisa berperan sebagai apapun. Bahwa 24 dan 28 nanti kita akan munas di Palu. Tapi kok karena kita ini tradisinya diskusi, ya kan, maka kita kasih diskusi di bagaimana menggali potensi BUMN sebagai mitra strategis. Itu penting saya kira. Pikirannya beliau sehingga kita teraktualisasikan, terkualifikasikan kepada kami nanti apa pikiran-pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada kami. Tadi malam saya telepon kepada Pak Sekda, saya biasanya panggil Pak Sekda karena Pak Sekum dari Terminal Jawa Timur. Jadi kami diminta untuk menjadi moderator dengan Bang Herman Khairul selaku key person dari diskusi siang ini, yaitu temanya mengenai menggali potensi BUMN BUMD sebagai mitra strategis kami. Di sini mungkin saya bacakan dulu ya biodatanya Bang Herman, karena saya sebelumnya hanya dengar nama juga. Jadi saya buka Google, saya baca nama lengkap beliau dan gelar adalah Dr. Insinyur Herman Khairul MSI. Beliau alumni S1 Hisbah Teknik jurusan Manajemen Industri. Kemudian S2-nya Fakultas Teknologi Kelautan IPB tahun 2007, dan di tahun 2016 beliau mengambil di kampus Unpad Fakultas Pertanian dengan judul disertasi model pengembangan diverifikasi pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kemudian beliau juga duduk di Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2009. Wah, luar biasa. Dan banyak ini, sebab kita tidak perlu ini, nanti abang yang bercerita. Mungkin awalan Presidium Pak Yakin, Pak Sekum. Sebelumnya kami diamanahkan juga Bang menjadi direktur di salah satu BUMD Jawa Timur, PT Jatim Geraha Utama. Kami direktur pengembangan usaha dan operasional sekitar keuangan di bidang properti, infrastruktur dan juga tol di Jawa Timur. Samping kiri saya beliau mantan komsel saya yang sudah punah tahun kemarin, dan juga tak lupa Pak, kami menyapa dulu saya senior lagi, ada anggota DPRD Jawa Timur Pak Dr. Agung, Pak Sambil, dan para senior-senior yang ada di depan. Kami di sini sangat senang karena ada Bang Khairul hari ini bisa memberikan pandangan bagaimana Bang Khairul, historisnya dulu Bang Heron, Kang Heru ya. Jadi jawaban ya, siap. Jadi mengambil di bidang agro maupun hari ini di Komisi 6 bidang BUMN dan industri, kemudian investasi, kemudian perdagangan, Kemendak. Nah, ini menjadi ruang diskusi hari ini bagaimana potensi baik di nasional maupun di daerah. Kita lihat kalau di provinsi, mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, BUMN atau BUMD ini menjadi kunci daripada pemerintah nasional maupun pemerintah daerah untuk menggapai PAD potensi yang ada di nasional maupun di daerah. Tetapi sampai detik ini
PAD kami penyetoran itu kurang Bang, karena memang tidak selarasnya dengan kinerja pemerintah, visi misinya kepada juga badan usaha masing-masing di daerah. Kami lihat juga pandangan hari ini BUMD yang bagus itu di daerah DKI Bang. Itu ada juga beberapa senior juga kami, ada kayak Bang Yana Aditya juga ya. Di Transjakarta, PT Transjakarta. Saya kenal beliau waktu beliau di RMI dan juga di Lut Bang ya, di Lut Primus dulu sebelumnya. Dan beberapa ada senior juga yang berkarir di BUMN maupun BUMD. Nah, ini menjadi potret pemetaan kita potensi dalam rangka bermitra kami ini terhadap BUMN tersebut. Mungkin itu awal dari kami Bang. Ada sedikit lagi ini mau kita. Oh, Bang dulu ya. Iya ya. Pas. Memang kita tanya dulu Bang. Ya, jadi di daerah Bang, di Jawa Timur khususnya yang hari ini dilakukan diskusi, bahwasanya BUMD ini menjadi penting Bang, bermitra terhadap swasta atau lembaga lainnya, dan juga menjadi penting itu bermitra terhadap BUMN Bang. Nah, sampai detik ini belum ada poin ke arah sana. Waktu itu saya sudah ketemu Bang Erick Thohir dengan korelasi antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional, itu kita lanjut strategis antara BUMN dan BUMD. Ini belum juga tercapai. Nah, mungkin adanya Bang Herman ini bisa menjadi titik awal dalam bersinergi, dan harapannya teman-teman yang di sini yang swasta maupun yang dari perguruan tinggi dan juga dari profesional lainnya bisa ikut serta dalam membangun BUMN maupun BUMD. Mungkin itu Bang awal kami Bang. Dipersilakan Bang. Berdiri ya, supaya kelihatan dan supaya kelihatan oleh malaikat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya banggakan Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur, Mas Haruna, yang hari ini diwakili langsung oleh senior Presidium, Mas Bawon. Dua periode. Saya tahu karena waktu saya korpres sering interupsi sama saya. Kalau ada Rapimnas, Rakornas, udah pasti Jawa Timur. Mas Bawon pasti interupsi. Kemudian yang paling sibuk sebetulnya mengurus majelis nasional, majelis wilayah, majelis daerah kami itu adalah Sekum, seperti Sekjen di MA. Mas yakin, tapi yakin usaha sama. Yakin, paling yakin. Presidium yang hadir, Mas Agus pernah menjadi mitra kerja saya. 2018 saya pimpinan Komisi 2 mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pemilu 2019, dan satu-satunya dulu Jawa Timur saya datang di sini. Kemudian ini kalau disebut satu persatu repot juga. Mas Agung, kalau Mas Agung ini karena mendampingi jadi harus disebut. Sahabat lama saya sekali, memiliki eksistensi dan peran yang diakui oleh masyarakat. Jangan dikira saya berkeliling kemana-mana, bahkan kalau sedang ada demo, saya turut serta berada di lokasi. DPR paling sering di demo, tapi sering saya berada di lokasi di situ dan berada di tengah-tengah masyarakat dan bertanya. Selalu kan ada pergerakan apapun, mahasiswa berkibar bendera HMI. Saya tanya, gimana Bu? Saya bangga.
suka dengan HMI itu. Setiap ada kesulitan rakyat, setiap ada masalah yang menyangkut dengan rakyat, setiap ada ketidakadilan, HMI turun ke jalan. Kami-nya di mana? Nah, kadang-kadang ditanya, kalau kami-nya di mana ya? Nah, ini yang nanti saya akan coba kupas sedikit. Nah, inilah yang menurut saya perang ini kan sudah berbagi. Ada perang pergerakan yang memang kita berada dalam organisasi ekstra kampus, perangnya ada di jalan situ. Nah, oleh karena itu menurut saya ingin mengambil peran dan tema bahwa peran kami di dalam menyambut harapan dan keinginan rakyat yang pada akhirnya menggali potensi BUMN sebagai mitra strategis kami. Ini bisa kita gali. Di mana potensinya? Potensinya adalah di keanggotaan. Saya akan bagi dua bagian. Tujuan dari berkahmi ke depan, saya selalu mengatakan karena lahirnya kami itu adalah sebagai paguyuban. Ke depan ini jangan lagi menjadi paguyuban, tapi menjadi perkumpulan. Paguyuban itu ya paguyuban ngumpul, orang mangan ngumpul gitu ya. Tapi kalau persatuan, perkumpulan, kita bisa membangun apapun, bisa berperan sebagai apapun. Oleh karenanya, kenapa saya harus mendahulukan kita coba tarik dulu ke internal. Anggota KAHMI HMI KAHMI itu sekarang sudah 12 juta lebih. 12 juta lebih. Sebuah potensi yang sangat luar biasa. Anggotanya, partainya Pak Mustang ini berapa sekarang? 50 juta itu ya. Sulit dijawab. Partai lama atau partai baru? Artinya, kalau kita mau banding ke dengan perkumpulan lainnya, KAHMI HMI KAHMI ini adalah relatif yang keanggotaannya besar. Di era digitalisasi, sebuah komunitas yang besar ini adalah potensi yang sangat besar dan tidak bisa dimiliki secara instan oleh apapun, oleh institusi apapun. Kenapa kemudian komunitas koperasinya PNS menjadi besar dan penopang terhadap kesejahteraan PNS? Karena punya komunitasnya. Ini PNS di Indonesia hanya 4 juta jumlahnya. HMI kami 12 juta. Ini yang harus didahulukan ke depan. Kami sadar, saya sebagai incumbent di Majelis Nasional, memang keanggotaan belum terdata secara optimal. Karena dulu saya memang ingin itu dulu, waktunya sudah habis. Saya hanya mendapatkan waktu 8 bulan kali ini. Gak cukup waktu. Tapi mudah-mudahan ke depan jika terpilih lagi, saya akan running dari keanggotaan ini. Di data semuanya ada berapa potensinya, tentang cara bagaimana mendata saya sudah pengalaman. Mohon maaf kalau ngasih contoh ke Partai Demokrat ya. Karena saya kepala BPOKK yang juga membawahi keanggotaan, yang juga mendataan seluruh anggota Partai Demokrat, tanggung jawab saya. Softwarenya tanggung jawab saya, hardwarenya tanggung jawab saya. Yang mengembangkan software juga kami. Jadi apa? Bagaimana cara mendata keanggotaan dengan cara yang sederhana dan mudah. Pakai handphone, nggak usah lagi pakai komputer, didata, pakai KTP repot-repot. Sekarang tinggal isi biodata, sesuai aja nomor anggota, dipoto, selfie, cekrek, dalam beberapa detik jadi anggota kami. Kalau ini disebarkan nanti, dibuat sistemnya di kami. Tentu kami akan buat sistem sendiri, Pak Mustang, ya, membuat sistem sendiri. Jadi nanti, misalkan ya, kami bikin sistemnya sendiri. Ini baru dari sisi keanggotaan ya. Kami bikin sistemnya sendiri.
Dan kemudian inilah kita memulai sebuah organisasi yang betul-betul memiliki keanggotaan yang utuh karena memiliki database keanggotaannya. Kalau sebelum kita memiliki keanggotaan, ya kita belum tahu. Yang mau jadi anggota, kalau bukan anggota HMI, ya nggak apa-apa jadi anggota. Asal jangan jadi pengurus kami aja, karena dia bukan anggota kami. Selama memberikan peran positif, jangan memberikan degradasi terhadap eksistensi kami. Contohnya RHI. Nah, ada lagi HMI, Himpunan Militer Indonesia. Baru ini. Ada lagi. Jadi karena militer